Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah SWT. Pada pagi hari ini kita telah memasuki hari ke-23 Ramadan ya, 1447. Semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat bisa menjalankan segala aktivitas ibadah puasa dengan lancar, tanpa suatu halangan ya, kecuali bagi perempuan yang berhalangan. Semoga semuanya sehat walafiat dan semoga Allah menuntaskan puasa kita hingga akhir Ramadan dan menerima seluruh amal ibadah kita dari tanggal 1 hingga sekarang dan hingga akhir Ramadan, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan malam 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian spesial hari ini, kajian Jumat RGS ya. Kita mengundang tamu spesial. Kita mengundang tamu spesial Kak Kiai Haji Aunur Rafiq Soleh Tamhid. Beliau narasumber udah lama di RGS ya. Semoga sehat selalu. Sekarang semakin banyak amanahnya Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Eh, kita masih ingat Ramadan tahun lalu dan tahun ya, Zoom juga seperti ini. Ustadz kalau nggak salah dari Amerika ya, live dari Amerika. Eh, Dia sedang tugas di sana dan sekarang California atau mana gitu Ustaz. Konon sekarang mau dikirim hipersonik sama Iran Ustaz. Kalau kataku sih gedung putih aja Ustaz ya. Baik, Benar. eh, kita baca surat Al-Fatihah dulu untuk kelancaran acara kita, untuk keberkahan, untuk keistiqomahan kita dalam talabul ilmi. Al-hadiniyah kulinatis solihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Eh, Kenapa suara bergema? Karena saya pakai double ini, double apa namanya, double perangkat ya. Yang satunya HP. Ini entah kenapa tiba-tiba laptop nggak ada suaranya. Jadi nanti setelah Ustadz mulai, saya matikan HP saya. Ini sound saya. Jadi insya Allah enggak. Hari ini spesial, judulnya urgensi memperbaiki eh, apa Ustadz, agama, dunia dan akhirat. Nah, khususnya di bulan Ramadan ini dan seterusnya. Kepada Ustadz Aun dipersilakan. Baik. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت صدق الله العظيم. Alhamdulillah, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik yaitu berupa puasa, qiyamul lail,
qiyam Ramadan, eh, doa-doa tilawah dan semua amal ibadah yang kita lakukan, baik amal-amal individu atau amal-amal sosial yang kita lakukan. Dan Amin. Alamin. juga Allah sudah membebaskan kita dari api neraka. Ya, karena fasilitas itu disiapkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Dan tentu semoga Allah mengaruniakan kita sampai akhir, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya. Dan semoga kita termasuk pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, insya Allah kita akan membahas satu tema tentang memperbaiki agama dunia dan akhirat. Tema ini saya ambil dari satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengajarkan doa ini kepada kita, yaitu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi ismatu amri, menjadi perlindungan bagi semua urusanku, dan perbaikilah duniaku yang di sini, ya, di dunia ini aku menjalani kehidupan ini, dan perbaikilah akhiratku yang nanti kami semua akan kembali ke sana, hidup abadi di sana. Doa ini luar biasa, ya. Karena itu saya tertarik untuk menjadikan sebuah tema kajian. Karena doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu bukan sekedar doa, tapi sekaligus juga ajaran. Ya, ringkasan dari sebuah ajaran yang kemudian diungkapkan dalam bentuk bentuk doa. Maka semua doa begitu. Doa-doa yang disampaikan oleh para nabi itu juga bukan sekedar doa, tapi juga ajaran. Ya, di dalamnya terkandung ajaran. Ya, karena itu orang itu kalau mau berdoa pasti dia memilih kata-kata yang paling bisa mewakili, dan baik secara urutannya ataupun ungkapan-ungkapannya itu semuanya pilihan. Begitu juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan doa. Nah, di sini Nabi mengajarkan doa untuk melakukan perbaikan tentang tiga hal yang ketiga-tiganya penting semuanya buat kita, dan kita patut memahami isi dari doa ini. Yang pertama, Allahumma aslih li dini allati alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Ya, di urutannya memang begitu. Satu, dunia dulu harus diperbaiki, agama dulu diperbaiki, maaf. Agama, ya, kemudian urutan keduanya, karena agama ini untuk menata hidup kita di dunia ini. Lalu kemudian bagaimana dunia ini menjadi apa, mazra'ah, menjadi media, menjadi kesempatan bagi kita untuk menentukan nasib abadi kita di surga. Jadi tiga-tiganya harus bisa kita tata dengan baik, kita perbaiki. Nah, yang pertama, karena ini penting, menentukan yang kedua sesudahnya, yaitu dunia dan akhirat kita, maka yang harus kita perbaiki terlebih dahulu adalah agama kita. Apa maksud memperbaiki agamaku? Tentu bukan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini sudah lengkap, sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah, di hari Haji Akbar di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini diturunkan mengingatkan bahwa agama Islam sudah diturunkan sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
baik secara kuantitatif ataupun kualitatifnya. Ya, akmal itu secara kuantitatif. Sudah sempurna, tidak ada ajaran yang terlewatkan. Apa saja ya masalah kehidupan ini bisa dicarikan solusinya, eh, tuntunannya di dalam agama kita ini. Ya, ada yang secara rinci gamblang, ada yang melalui prinsip-prinsip umum dan itu bisa dipahami oleh para ulama. Jangan, tapi jangan seperti orang bodoh yang mengatakan di dalam Al-Quran, dalam Islam nggak ada perintah sholat 5 waktu. Itu diviralkan dan itu memamerkan kebodohan. Ya, berarti dia tidak bisa memahami ajaran Islam ini. Ya. Dan ini sudah sempurna. Yang kurang, yang cacat itu akal kita. Maka harusnya kita beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi karena kebodohannya dia mengatakan dalam Islam, dalam Al-Quran nggak ada perintah sholat 5 waktu. Bahkan nggak ada tata cara sholat di dalam Al-Quran. Ya, jadi itu itu memamerkan kebodohan. Ya, semoga kita tidak eh, termasuk orang-orang yang seperti itu. Nah, yang dimaksudkan oleh Nabi adalah cara kita memahami agama ini. Jadi, akal kita yang harus kita perbaiki dalam memahami agama ini, dalam menyikapi dan memosisikan agama ini dalam kehidupan kita. Itu yang diinginkan oleh Nabi. Ya, karena ya kalau kita lihat ya kaum muslimin ya mungkin juga termasuk kita yang masih banyak kurang dalam berinteraksi dengan agama kita ini masih perlu perbaikan terus-menerus. Jadi kita karena ini disampaikan dalam bentuk doa abadi sampai hari kiamat berarti proses islah perbaikan itu harus terus dilakukan tanpa kecuali siapapun, baik orang yang sudah taat, sudah menjalani agama ini dengan baik, ya berkewajiban untuk menjaga ketaatannya, terus memperbaiki, meningkatkan komitmennya dan lain sebagainya. Makanya ini penting doa. Ya, pertama kita lihat orang dalam memosisikan agama dalam kehidupan ini. Banyak di antara kaum muslimin yang agama ini nggak penting dalam hidupnya. Tidak diposisikan sebagai sebuah kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, bahkan seperti oksigen gitu. Agama ini lebih penting dari itu, ya. Seperti oksigen. Kalau orang tidak eh, menjalankan agama Allah, itu seperti digambarkan dalam satu ayat, seperti orang yang naik ke langit, ya. Ka'an nama yas'adu fis sama. Dia seperti orang yang naik ke langit dan orang itu kalau naik ke langit nggak pakai alat apa-apa, sesak napas dan mati tercekik di atas. Itu gambaran orang yang tidak menjalankan agama ini, agama Islam yang sangat mulia ini. Ya, tapi agama yang sepenting itu ya diabaikan, tidak ada prioritas dalam hidupnya. Ya, di Al-Quran digambarkan oleh Allah sebagai ruh dan posisinya harusnya seperti nyawa dalam kehidupan kita. Ya, wa kadzalika anzalna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami turunkan kepadamu ruhan min amrina. Ya, ruh di sini Al-Quran. Jadi ajaran Islam itu seperti posisinya seperti ruh dalam jasad kita. Tapi kemudian dalam kehidupan nggak jadi prioritas. Nah ini harusnya kita kita perbaiki ya supaya kita bisa hidup dengan baik dalam menjalani kehidupan di dunia dan nanti di akhirat. Nah, sehingga ya jadi prioritas dalam hidup kita. Kita punya anggaran untuk meningkatkan pemahaman komitmen kita dengan agama. Ya, jangan sampai orang punya anggaran besar untuk fisiknya saja, tapi untuk rohnya nggak ada. Ya, coba kita perhatikan sekarang tuh untuk menjaga fisiknya itu sekarang tumbuh di mana-mana apa itu namanya. Nah, tempat-tempat olahraga itu Fadel skincare. apa apa itu atau skincare mahal-mahal itu semuanya dan itu semua berurusan dengan fisik tuh. Padahal fisik itu nggak ada artinya kalau rohnya rusak. Apalagi pergi, sudah manusia pergi, fisiknya membusuk dan rohnya tetap
tetap abadi. Dan harusnya perhatian kita ya terhadap agama ini ya seperti tadi perhatian kita pada ruh, pada pada oksigen, nyawa. Agama ini nyawa. Maka disebut oleh Nabi SAW, alladzi huwa ismatu amri. Yang agama ini menjadi pelindung bagi semua urusan kita. Kita akan terselamatkan kalau agama kita terselamatkan. Kalau agama kita baik, kita punya agama, menerapkan agama ini. Ya, itu dari sisi memosisikan agama saja kita masih ya kadang diuji oleh Allah antara memenangkan prinsip agama atau pekerjaan. Ya, di beberapa kesempatan saya mendapat pertanyaan, saya Pak Ustadz, ya, dapat pekerjaan tapi di tempat kerja itu saya harus buka jilbab, ya, dan dan akhirnya dia buka buka tutup aja gitu. Ya, karena saya perlu pekerjaan itu. Simpelnya ya jangan jangan terus-terusan kalau carilah tempat lain. Ya, karena ya agama itu lebih penting dari sekedar pekerjaan. Insya Allah kalau orang hanya kita ini sedang diuji oleh Allah. Apakah kita mementingkan agama atau tidak? Ada ujiannya. Tapi kalau kemudian kita memenangkan dunia ini dengan mengabaikan agama, ya kita tidak lulus dan nggak bisa kembali lagi. Itu hanya ujian. Ya, kalau kita tunjukkan, kita buktikan di hadapan Allah bahwa agama ini lebih penting ya daripada sekedar pekerjaan, nanti Allah akan bantu, akan mudahkan semuanya. Nah, iman ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya begitu juga bisnis nggak bisa lepas dari riba. Ya, kalau saya lepas dari riba, nanti gimana? Ya, cari permodalan kemana? Cuma ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan bisa jadi karena tidak lepas-lepas dari riba malah bangkrut itu usaha. Kenapa nggak dicoba? Ya, kembali ke syariah dan dari situ kemudian Allah akan menolong dan membantu kita. Itu artinya kita memosisikan agama lebih di atas segalanya. Maka ini yang dimaksud dari Nabi ya, kita ayo kita perbaiki agama kita ini. Bukan bukan ajaran agamanya itu yang kita perbaiki sudah sempurna aja. Tapi cara kita memosisikan agama di dalam kehidupan kita, di rumah tangga kita, di masyarakat kita, di pekerjaan kita, di interaksi kita di semua lini kehidupan ini harus dipandu oleh agama ini. Karena itu nyawa, karena itu oksigen kita yang akan menjadi sumber kehidupan bagi bagi kita. Dan nanti yang pada akhirnya kita kembali ke akhirat, ya, roh roh itu yang akan jadi kendaraan kita, bukan jasad. Jasad membusuk. Ya, ruh itu yang nanti ya, ditanya oleh Allah, dilihat oleh Allah seperti apa. Semua jasad nanti di akhirat diganti dengan fisik yang lain, yang baru, bukan yang lama ini. Ya, yang itu disebut dengan nasyatan ukhra, ya, dengan fisik yang berbeda. Karena ya walaupun ganti casing, fisiknya, ruhnya tetap sama, sehingga rekaman semua catatan amal itu tidak berubah. Ya, fisik ini hanya jadi saksi saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana cara kita menerapkan agama ini juga harus harus juga diperbaiki. Kadang kita masih pilih-pilih. Ya, alhamdulillah sudah bisa melaksanakan sebagian ajaran, tapi kadang masih pilih-pilih yang suka saya laksanakan, yang enggak, ya, yang enggak kita tinggalkan. Yuk minuna biba din wa ya, yakfuruna biba. Mengimani sebagian dan membuang sebagian yang lain karena belum sesuai dengan selera. Harusnya ya kita menerima Islam itu menerima secara total. Wa yusallimu taslima dan menerimanya secara total. Ya, semua ajaran jangan dipilih-pilih, termasuk kewajiban-kewajiban yang banyak banyak sekali kewajiban yang belum kita lakukan, seperti kewajiban kita terhadap dakwah Islam. Ini kan kewajiban sebetulnya. Mendakwahkan Islam itu bukan kewajiban para ustadz, para mubalik, para kiai, para ulama saja. Kita semua Muslim, sebagaimana dulu dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, semuanya
Nah, begitu masuk Islam terlibat dalam pembinaan menyebarkan Islam, ada rasa tanggung jawab yang sangat sangat besar terhadap terhadap agama ini. Kita mungkin masih cuek saja di masyarakat kita, ada orang melakukan kemungkaran, tetangga kita masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam, kita tidak tidak peduli dengan itu semua, bukan urusan saya. Nah, ini saya kira ini juga perlu diperbaiki. Harusnya kita semua terlibat dalam dakwah ini. Dan itulah yang kemudian menjadi sebab kenapa Islam itu cepat menyebar dan cepat kuat, cepat pengikut banyak di masa Nabi karena ya setiap sahabat itu semua merasa tanggung jawab. Islam ini menjadi tanggung jawab saya gitu. Ya, baru masuk Islam saja Abu Bakar langsung merekrut orang, berapa itu, 13 orang itu. Ada Utsman bin Affan, Utsman bin Mad'un, anaknya sendiri Aisyah, Asma binti Abu Bakar, dan tokoh-tokoh masyarakat direkrut semuanya. Dan begitu juga Bilal dan tingkatan kan ya bawah itu bukan hanya orang kaya saja, orang orang miskin, budak-budak yang masuk Islam itu langsung berdakwah gitu. Karena ini juga perlu kita perbaiki. Ya, kita tidak punya kepedulian terhadap terhadap eh, mewariskan ajaran ini kepada generasi berikutnya. Ya, kadang kita bangga kalau anak kita sukses dunia, tapi ya agamanya nggak terlihat sama sekali. Harusnya kita sedih karena kita eh, mengukurnya bukan dari situ. Mengukurnya adalah bagaimana agama-agama yang kita wariskan ini. Ya, banyak saudara kita yang masih belum sholat itu banyak sekali. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Salah kita melihat agama kita nih, meng- kalau bisa seperti Abu Bakar gitu ya. Abu Bakar itu ketika eh, setelah Nabi wafat itu muncul gerakan kemurtadan. Ya, orang Nabi wafat, orang murtad, dan muncul dua orang Nabi palsu di Yaman, yang satu Musailamah Al-Kadzab, yang satu namanya Al-Aswad Al-Ansi, mengaku jadi Nabi dengan cara mereka mendakwah, Masya Allah. Orang Nabi palsu aja dakwanya gencar, sampai dapat pengikutnya puluhan ribu, sampai membentuk kekuatan tersendiri itu. Dan akhirnya nanti terjadi perang, diperangi oleh Abu Bakar dengan pasukan yang besar, karena mereka jumlahnya lebih besar, lebih dari 10.000. Ya, masyarakat awam tertarik dengan itu karena isunya, kalau kalian ikut agamaku yang baru ini, ya, kalian akan saya bebaskan dari zakat. Kalau agamanya Muhammad masih bayar zakat. Orang cinta dunia ya, wah ini menarik. Nah, akhirnya setelah Nabi wafat, Abu Bakar mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan keinginannya untuk memerangi mereka. Dalam musyawarah ada Umar mengatakan, apakah kita akan memerangi orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya, kata Abu Bakar menegur Umar ya dengan kalimat yang sangat keras. Padahal terbalik, Umar itu biasanya keras dan Abu Bakar biasanya lembut. Tapi di sini Abu Bakar bertukar karakter sebentar. Ya, Abu Bakar mengatakan, Jabbarun fil jahiliyah wa khwarun fil Islam. Apakah kamu jadi perkasa di masa jahiliyah, tapi di masa Islam sekarang seperti ini kamu jadi lembek, jadi nggak berani, jadi pengecut. Kata Abu Bakar, tidak. Saya akan tetap memeranginya, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Walaupun dia menahan seutas tali atau satu tali onta yang dulu dibayarkan kepada Rasulullah, kalau dibayarkan sekarang akan saya perangi itu. Dan keluar kalimatnya yang menunjukkan rasa tanggung jawab, dan ini harusnya jadi pelajaran bagi kita semuanya. Dia mengatakan, ayam kusul Islam wa ana hayyun. Apakah Islam ini akan berkurang sementara saya masih hidup? Harusnya ini jadi kita jadikan rasa tanggung jawab ini jadikan prinsip dalam hidup kita. Apakah kita lihat orang mengurangi Islam sementara saya masih hidup? Setidaknya di lingkungan kita kalau kita lihat
Nah, orang yang mengurangi ajaran Islam ini bukan kita labrak, bukan kita ini, tapi kita dakwai. Ya, kita merasa tanggung jawab gitu. Kasihan. Jadi jangan jangan hidup individualistik dalam berislam. Islam tidak mengajari begitu. Islam itu mengajari man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa bilisani wa dzalika ad'aful iman. Nah, berusaha untuk mengubah gitu. Jadi bukan cuek saja. Ini karena kenapa situasi memburuk terus karena kita tidak punya rasa tanggung jawab terhadap agama kita. Ya. Banyak saudara kita yang juga masih lemah dalam menjalani ajaran agama ini. Ya, sholat saja kadang kadang sempat, kadang tidak, dan lain sebagainya. Saya sering kalau naik taksi selalu saya eh, coba ngobrol. Saya tanya kalau nyari duit lah dengan taksi ini Pak masih sempat sholat ya. Ada yang jawab masih Pak, Alhamdulillah. Tapi banyak juga yang jawab saya nggak sempat Pak. Nah, saya nggak sholat, saya susah cari setoran dan sebagainya. Lalu di situ saya sampaikan nasihat. Kenapa nggak dicoba dibalik, Pak? Coba dibalik itu. Semoga dengan Bapak menjaga sholat, Bapak dikasih nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya kita Muslim, kita berkewajiban menjalankan agama. Jalankan agama dengan baik, dunia akan dikasih oleh Allah. Setidaknya kita punya rasa tanggung jawab tuh, ya, untuk memperbaiki, mengajak saudara-saudara kita untuk berinteraksi dengan Islam, melaksanakan Islam. Banyak sekali saudara-saudara kita, ya ibu-ibu yang belum pakai eh, apa, belum menutup aurat, tapi masih menjaga sholat, alhamdulillah. Ya, jadi dia bawa mau kena ke kantor kemana dibawa nanti waktunya sholat, datang ke masjid dan baru dia pakai nutup aurat waktu sholat. Itu sudah bagus, tapi ya sayang, ya harusnya disempurnakan. Ya, tapi kadang karena ketidaktahuan, mungkin lemah motivasi, tidak punya motivasi sehingga kita yang sudah diberikan oleh Allah karunia, komitmen kepada Islam ini merasa bertanggung jawab, merasa merasa tergugah lah lihat fenomena seperti ini. Ya, betul kita mayoritas, tapi kualitasnya tidak mayoritas. Jumlahnya saja banyak, tapi secara kualitatifnya ya masih jauh dari Islam. Nah, Nabi ngajak kita, yuk kita perbaiki agama kita. Itu maksudnya itu. Ya, kaum muslimin yang belum bayar zakat juga, Masya Allah. Potensi zakat umat Islam ini triliunan, triliunan. Tapi yang baru terserap, terambil, ya, bisa di, di, di apa itu dikolek itu, ya, belum sampai separuhnya, belum sampai separuhnya. Ini ada apa gitu? Ada apa? Kesadaran yang diperlukan. Sejatinya bahkan kalau terkolek semuanya, selesai itu masalah ekonomi umat Islam ini. Ya, potensi zakat itu luar biasa, belum nanti sedekah, infak dan terutama kita lihat pembangunan pesantren masih memerlukan donasi di jalan-jalan, masjid juga gitu. Kadang-kadang kita merasa miris juga, ya, padahal potensinya sangat sangat besar. Nah, ini semua fenomena ini memerlukan perbaikan dari kita. Maka dia kita diingatkan oleh Nabi dengan wa aslih li dini alladhi wa ismatu ismatu amri, dan ismatu amri orang itu kalau sudah menjalankan agama dengan baik maka dia akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dijaga oleh Allah, dilindungi, diberi kehidupan yang baik oleh Allah, ya, secara nilai ataupun secara materi bahkan, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang kalau di Ramadan ini kita lihat, dan ini termasuk salah satu yang harus diperbaiki. Orang Alhamdulillah mengejar pahala di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, Masya Allah banyak. Masjid, orang itikaf banyak sekali. Tapi sayangnya, ya,
di aspek yang lainnya itu tidak diperbaiki. Ya, sehingga terjadi kebocoran. Ibaratnya kita ini banyak mencari pahala tapi ditaruh di tempat yang bocor gitu sehingga nanti habis. Ya, maka nanti Nabi itu memperingatkan pada kita jangan sampai kita mengalami kebangkrutan di akhirat gitu. Nabi waktu itu bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut dalam hidupnya? Para sahabat mengatakan, ya kami memahami orang bangkrut itu adalah orang yang punya duit dan didagangkan, kemudian dia rugi, bangkrut. Nah, itu orang bangkrut. Ya, bukan itu yang saya maksudkan, kata Nabi. Nanti di akhirat ada orang-orang bangkrut. Ya, ketika hisab, perhitungan amal, dia pahalanya didatangkan, tapi juga dosa-dosanya didatangkan oleh Allah. Maka dalam hisab itu berlaku eh, pembayarannya itu dengan pahala dan dosa. Nah, di situ disebutkan oleh Nabi, pahala sholatnya dihadirkan, pahala zakatnya dihadirkan, pahala puasanya, termasuk pahala puasa disebutkan dalam hadis itu, pahala hajinya disebutkan. Tapi di sisi lain, dia banyak menyakiti orang, banyak menuduh, banyak ghibah, banyak banyak makan harta, banyak mendolimi orang. Sehingga pahala yang didapatkan dari ibadah-ibadah tadi itu diambil, kemudian digunakan untuk membayar itu. Sampai ketika eh, karena banyak kedolimannya, kemaksiatannya, sehingga pahalanya habis. Nggak bisa bayar lagi dengan pahala, dan akhirnya dia harus membayarnya dengan menerima ini apa baik apa itu pengurangan dosa orang lain sudah ditimpakan pada diri orang itu dan itu yang sudah disebut bangkrut. Nah, ini kan ibaratnya kalau kita tidak memperhatikan perbaikan ya aspek yang harus kita perbaiki itu ibaratnya seperti tadi itu. Kita punya rumah, oh, isinya megah, bagus, karpetnya tebal, tapi atapnya bocor gitu. Kalau musim hujan ada bocor masuk hujan, akhirnya rusak semuanya apa yang ada di dalam rumah kita. Harusnya prioritasnya bukan memperbanyak barang-barang koleksi rumah yang membuat rumah itu terlihat indah, tapi prioritasnya adalah menambal kebocoran tuh, ya supaya eh, barang-barang mewah ya yang ada di dalam rumah itu terjaga dengan baik. Nah, ini saya kira fenomena ini harus harus juga jadi perhatian kita sehingga jangan sampai kita mengumpulkan di satu sisi mengumpulkan banyak pahala sebanyak-banyaknya pahala tilawah, pahala qiyamul lail dan lain sebagainya, tapi bocor semuanya dan akhirnya menguap nanti. Ya, atau dicukur kalau dalam istilah hadis yang lain itu eh, orang yang membenci saudaranya tanpa sebab, mana mendengki dan sebagainya itu kata Nabi itu bisa mencukur. Saya tidak mengatakan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Jadi kalau kita masih menyimpan dendam, kebencian pada saudara kita, pada orang yang beda cara dakwahnya saja, dan ada rasa benci dan sebagainya, itu bisa mencukur agama ini. Maka itu hal-hal yang harus kita kita perbaiki. Ya. Jadi makanya Nabi mengajak kita, ayo kita perbaiki agama dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dan masih banyak lagi saya kira sisi-sisi penerapan dan pemahaman ya, agama ini. Termasuk misalnya dalam memahami agama kadang-kadang kita masih sektoral, belum belum komprehensif. Jadi afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayati dunya. Ada orang sebagian diimani, sebagian ditolak. Padahal kata Allah, orang melakukan hal seperti itu di, di, dihinakan oleh Allah di dunia dan nanti di akhirat diberi siksa yang sangat sangat berat. Ya, masih pilih-pilih tidak tidak mau politik, tidak mau apa
tidak mau dakwah, tidak mau, ya, mau nyaman sendiri hidup ini, ya, eh, itu itu salah satu bentuk ketidak sempurnaan, ketidaklengkapan dalam menerapkan eh, agama ini. Ya, maunya urusan sholat saja yang diperbaiki. Ya, tapi yang lainnya mau akhlak nggak diperbaiki, mau amalah nggak diperbaiki, tetap saja orang rajin sholat, tapi eh, rajin juga maksiatnya, rajin juga eh, apa, membenci saudaranya dan sebagainya. Saya kira itu. Ya, mungkin itu contoh, tapi masih banyak yang lainnya. Itu yang pertama, ya, kita memperbaiki agama kita, maksudnya tadi itu ya. Maksudnya itu adalah pemahaman kita, kemudian penerapan agama dalam kehidupan kita, dan yang paling awal tadi itu memusihkan agama dalam hidup kita itu nah, itu sangat menentukan. Kalau kita memusihkan sebagai sesuatu yang penting, bahkan paling penting, maka itu akan mendrive kita untuk bagaimana menjabarkan posisi agama dalam kehidupan kita ini. Akan mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita untuk memprioritaskan agama ini. Kalau enggak, ya akhirnya jadi sesuatu yang enggak penting. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah ya Allah duniaku ini. Jadi yang di sinilah kita hidup, menjalani kehidupan ini. Jadi Islam tidak mengajari kita untuk nolak dunia, ya, bukan ya. Dunia ini harus kita kelola dengan sebaik-baiknya agar menjadi sarana, sarana bagi kita, ya, untuk beramal, mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dan nanti menjadi bekal nanti, ya, eh, di akhirat. Karena hidup ini bukan di dunia ini saja, ada kelanjutannya. Itu yang harus kita kita pahami. Pertama, itu Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak dunia, bahkan harus kita cari. Tapi jangan kemudian menjadikan, memosisikan dunia ini ya, di atas segalanya, mengalahkan agama, mengalahkan akhirat. Padahal Allah sudah menyebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka khairun wa abqa. Ya, lebih baik daripada dunia ini dan lebih baik dan lebih kekal, lebih abadi akhirat itu. Tapi banyak orang kemudian membalik posisi agama yang penting, apa dunia yang penting. Ya, akhirat nanti, mikir akhirat nanti, karena yang konkret sekarang ada ya dunia ini. Nah, sehingga kalau kemudian dunia ini jadi dari prioritas, maka dia dalam mencari dunia nggak kenal halal, kenal haram, ya, jadi obsesi utama, jadi ukuran bahkan, ya, jadi ukuran sukses tidaknya seseorang diukur dengan dunianya, ya, dalam berinteraksi juga mengukurnya dunia, dalam bermuamalah juga dunia, dan jadi dunia jadi tujuan. Ya, akhirnya ya itu bisa menggeser. Walaupun kadang orang punya pemahaman yang baik tentang agama, tapi kalau dunia jadi orientasi itu bisa tergeser semuanya. Maka yang ketangkap korupsi itu bukan orang awam, orang ngerti semua. Ada kiai, ada ulama yang ketangkap korupsi dan lain sebagainya. Itu karena dunia ini sudah jadi orientasi, jadi pemahamannya itu tidak mampu mendrive sikapnya dalam menyikapi dunia ini. Jadi dunia itu sendiri tidak harus kita hindari, tapi pengaruhnya, ya, efek dari orientasi kita kepada dunia itu yang harus kita hindari. Makanya di dalam ayat Al-Quran, Allah banyak sekali mengingatkan pada kita. Yang intinya kita harus menyadari hakikat dunia ini. Itu banyak disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Pertama, diingatkan oleh Allah bahwa dunia ini kesenangan yang sedikit yang dibandingkan dengan akhirat. Ya, misalnya kita baca di surat Ghafir ayat 39. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yakdir, ya, wa farihu bil hayati dunya. Allah memberikan rezeki, melapangkan rezeki bagi orang yang dikehendakinya dan juga menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Rezeki dibagi tidak sama. Ada yang diberi banyak, ada yang kurang dibandingkan orang-orang lain.
Jadi itu hak prerogatifnya Allah, nggak usah menyalahkan Allah. Sudah itu udah takarannya begitu. Tetapi wafarihu bil hayati dunia. Mereka bangga senang dengan kehidupan dunia ini. Nah, ini yang bahaya. Ya kalau punya duit senang, tapi nggak punya duit stres. Nah, itu tanda bahwa kita memprioritaskan dunia dalam hidup ini. Ya, ya bahwa mungkin satu kondisi kita diuji oleh Allah dengan dunia supaya kita kita tahu gitu, kita tahu eh, gimana sih sejauh mana orientasi kita, kecintaan kita pada dunia kadang diuji, usaha bangkrut, rugi dan lain sebagainya. Apakah kemudian itu membuat dia oleng, ya, meninggalkan agama, ada yang seperti itu. Padahal diingatkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata. Di surat Ar-Ra'd ayat 26 ini. Ya. Dan kehidupan dunia itu dibandingkan dengan akhirat itu hanya kesenangan sedikit. Ya. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengumpamakan dunia dibandingkan akhirat itu seperti kita memasukkan jari kita ke dalam lautan samudera itu. Kita celupkan jari kita dan kita angkat. Nah, yang nempel di tangan kita itulah dunia. Berupa tetes-tetes kecil. Ya, bahkan tidak ada yang netes, hanya basah aja itu. Nggak ada satu sendok, apa itu? Sendok, bukan sendok makan, sendok sendok kecil yang buat ngaduk kopi, bikin teh itu kadang itu. Nggak ada segitu. Sementara akhirat tuh seluas samudra. Ya. Di hadis yang lain disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Allah itu punya 100 rahmat. Ya, satu dibagi di dunia ini, ya, satu ini semua ini rahmat Allah di dunia semuanya. Dibagi semua orang dan gak habis. 99-nya nanti dibagi Allah nanti di akhirat. Dan untuk orang-orang yang beriman. Nah, harusnya kita menyadari hakikat dunia lewat gambaran ini. Ya, sehingga tidak memprioritaskan dunia ini. Ya, kalau kita menyadari hakikat hakikat dunia ini. Ya, apa efek dari kita menyadari hakikat dunia? Jadi dunia nggak jadi tujuan, nggak jadi prioritas. Ya, nggak kemudian mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Ya, sampai ada orang yang kemudian tega membunuh orang tuanya, ya, membunuh orang yang akan memberikan warisan, menunggu warisan karena tidak tahan, seperti kasus Bani Israel, ya, sampai kemudian kisahnya diabadikan oleh Allah jadi nama surat Al-Baqarah itu karena kasus ini. Ya, dulu di zaman Bani Israel ada seseorang yang kaya raya, tapi dia tidak punya ahli waris kecuali anak pamannya. Mungkin anak paman di zaman itu masih eh, punya hak untuk mewarisi seseorang. Anak muda masih muda, tapi kan ditunggu-tunggu agak kelamaan nunggu jatuhnya warisan itu pada dia hanya dibunuh. Dibunuh, setelah dibunuh, mayatnya dibuang ke kampung sebelah. Malam-malam tidak ada yang tahu, sehingga menimbulkan geger di kampung itu. Kemudian saling tuduh-menuduh. Ya, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, lalu kemudian terjadi saling tuduh-menuduh. Ya, lalu kemudian Allah akan mengungkapkan apa yang disembunyikan. Dan akhirnya mereka tanya kepada Nabi Musa, minta kepada Nabi Musa, tolonglah eh, sampaikan pada Tuhan, gimana ini keputusannya, minta keputusan, tanya siapa yang pembunuhnya. Dan akhirnya Nabi Musa berikan solusi atas perintah dari Allah, ya kalian harus menyembelih seekor sapi untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Tapi kemudian Bani Israel rewel, ya sapinya seperti apa, warnanya apa, umurnya berapa, dan sebagainya. Semua ditanyakan. Walaupun dilayani terus oleh Nabi Musa. Dan nyaris mereka tidak bisa. Dan akhirnya ketemu dan dipotong. Dan diperintahkan untuk memukul mayat itu dengan bagian dari sapi yang sudah disembelih. Dan setelah dipukul, bangkit dan ditanya, siapa yang membunuh kamu?
dan akhirnya disebutkan ya anak pamannya tadi itu anak muda, dan kisahnya diabadikan dalam itu karena kasus tadi itu kasus bermula dari kasus menganggap dunia itu jadi tujuan sehingga dia menghalalkan segala cara. Ya, dan ini sikap-sikap seperti ini harus harus diperbaiki. Kadang-kadang bisa jadi kita masih punya salah dalam menyikapi dunia. Dunia jadi prioritas dalam hidup kita. Ya, dunia menyebabkan kita tidak bisa akur dengan saudara, tidak bisa akur dengan eh, saudara, dengan tetangga, dengan sesama aktivis dan lain banyak saling mendengki dan ya masya Allah. Gara-gara dunia, karena memprioritaskan dunia, memperbuatkan dunia yang sedikit ya, pada dibanding dengan akhirat tuh sedikit tadi itu. Ya, maka diingatkan oleh oleh Allah. Yang kedua, dunia ini kata Allah dalam rangka memperbaiki sikap dan kesadaran kita tentang dunia diingatkan banyak sekali ayat yang mengingatkan tentang ini. Diingatkan misalnya di surat Ali Imran ayat 185 itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia ini kesenangan yang menipu. Jadi itu sebabnya banyak orang tertipu oleh oleh dunia ini. Dan lupa mati. Makanya ketika menyebutkan ayat ini Allah bercerita tentang menyampaikan tentang kullu nafsin dha'iqatul maut itu sampai membuat orang tuh lupa mati. Karena dia tertipu oleh dunia ini. Ya, sehingga ya ini kenapa kemudian ini diingatkan karena ini menjadi sesuatu yang terjadi secara masif bahkan di dalam kehidupan manusia gitu. Kita kita perlu menyadari ini. Ya, sehingga kita perlu memperbaikinya. Kemudian kata Allah, dunia ini isinya itu permainan dan melalaikan kita semuanya. Ya, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Ya, kadang isinya permainan dan melalaikan semua kita manusia. Ya, kita lihat aja permainan di dunia ini mendominasi itu. Gak pernah sepanjang musim isinya permainan saja itu, ya. Apalagi kalau di Eropa di sana itu luar biasa. Main bola itu jadi main kriket, main apa macam-macam itu. Musimnya semua sepanjang musim itu. Liga ini, liga itu semua permainan semuanya dan mahal-mahal gajinya. Soalnya itu jadi prioritas dalam hidup ini. Dan itu permainan semua. Ya. Dan kadang kita ikut-ikutan. Jadikan permainan itu ya, jadi agenda kehidupan yang utama. Ya. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kehidupan ini singkat. Kata Allah. Di dunia ini singkat. Ya, di dalam surat Al-Mu'minun itu 112 100 Allah bertanya, "Qala kam labistum fil ardi adada sini?" Berapa lama kamu tinggal di bumi ini? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Mereka menjawab pada orang yang mati ya, bangkitkan itu. Ketika dibangkitkan ditanya, berapa lama kamu dulu tinggal di dunia atau selama menjalani ini? Ya, sehari atau setengah hari. Dan betul, kalau dihitung bahkan tidak sampai itu. Maka di lanjutan ayat Allah menyebutkan in labistum illa qalila. Kamu nggak sampai setengah hari hidup di dunia ini. Mungkin 1 jam. Ada yang pernah ngitung jatah hidup kita kalau 60 tahun, kemudian dibandingkan dengan dimensi waktunya menurut Allah 1 hari itu sama dengan 50.000 tahun, itu mungkin kita hanya hidup dunia ini sebentar, 1 jam. Ya, yang kita diperintahkan untuk menjadikan dunia ini untuk mencari bekal, tapi kita lalai, banyak mainnya, ya, banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Harusnya kita seorang mukmin itu pandai mengelola waktu, ya, tidak ada yang sia-sia hidup kita ini harusnya, ya. Maka ya, salah satu ajaran kita, ya, Allah mengajarkan wa idza faragta fansab. Kalau selesai dari satu pekerjaan, lakukan yang lainnya, jangan main-main.
Jadi semuanya supaya berarti, bermakna hidup ini. Maka kita harus seorang muslim mukmin yang baik itu bisa mengelola waktunya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang terpakai untuk hal yang sia-sia. Dan orang itu kalau banyak kekosongan nanti pasti melakukan hal negatif. Nah, sehingga ya salah satu cara terbaik melibatkan diri dalam dakwah ini, aktivitas sosial, yang mengelola dakwah, memikirkan dakwah, menyampaikan Islam, ya insya Allah berkah, usianya, waktunya akan berkah. Tapi kalau tidak terlibat dengan dakwah dan lain sebagainya, hal yang positif seperti itu, ya nanti kemudian dia merasa kosong dan akhirnya ya, hobinya jalan-jalan, dan dia kali kuliner, memanfaatkan waktunya hanya itu saja. Seolah hidup ini untuk makan dan bersenang-senang. Ya, ya kulun wa yatamatta'un. Ya, yang kata Allah ya seperti hidupnya binatang. Bahasanya keras, kasar oleh Allah mengungkapkannya itu kan. Supaya tersentak manusia gitu. Digunakan bahasa yang sangat keras seperti itu. Supaya kita tersentak untuk kemudian memperbaiki sikap kita memanfaatkan dunia ini, makanya perlu kita perbaiki, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata Allah, orang itu kalau mengutamakan kehidupan dunia nggak bisa diajak untuk berjuang. Orang berjuang itu harus orang yang sudah eh, orientasinya ke akhirat itu baru, ya. Karena dalam perjuang menegakkan Islam itu eh, nggak bisa kalau eh, bagi orang yang masih orientasi hidupnya itu ke dunia, mikirnya dunia, dan nanti semuanya diduniakan, gitu. Dihitung untung dunianya. Nah, itu makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang yang orientasi dunia itu nggak bisa diajak berjuang, ya. Maka yang terakhir Allah mengingatkan sebetulnya orang itu kalau hidupnya orientasinya dunia, cari dunia, justru dunia itu jadi siksaan bagi dia. Maka kata Allah di surat At-Taubah ayat 55 itu, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Bagi orang kafir, karena memang orientasinya dunia hidupnya, nggak ada dalam pikirannya, nggak ada akhirat, nggak ada agama. Maka mereka hanya mikir dunia. Kata Allah, jangan kamu takjub, mengagumi harta mereka atau anak-anak mereka atau anak buah mereka. Tuh, dalam kata Allah, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena Allah ingin menyiksa mereka dengan kehidupan dunia itu di dunia ini, fil hayatid dunya. Ya, dan kemudian nanti dimatikan oleh Allah dalam keadaan kafir. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan ketika dia mengembuskan nafas, dia dalam keadaan kafir dan hidup abadi di dalam siksaan di akhirat. Nah, ini rugi, ya. Maka memahami hakikat dunia itu harus terus diingatkan dan perlu kita perbaiki. Bisa jadi mungkin kalau tidak sepenuhnya seperti itu, kadang-kadang kita masih ada terkontaminasi dengan dunia tadi itu. Maka ya, para ulama mengingatkan kita ya harus zuhud terhadap dunia. Salah satu kata kuncinya zuhud. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi meletakkan dunia ini di tangan kita saja. Enggak sampai masuk ke hati, sehingga tidak jadi orientasi, enggak jadi tujuan semua aktivitas kita. Yang kadang-kadang aktivitas agama tujuannya dunia. Nah, itu yang lebih merugi lagi. Jadi kemudian yang lainnya ya dunia ini kadang seringkali titipannya Allah, kita di, di, disuruh oleh Allah menjadi distributor saja kita membagikannya pada orang lain, bukan untuk kita monopoli dan ya, dijadikan kebanggaan dan ya, bukan. Yang terbaik itu kita jadikan, kalau dunia yang dialirkan oleh Allah pada kita, kita jadi distributor saja. Nah, itu gimana kita dan yang terbaik menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk ya beribadah kita, untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengarahkan istrinya yang kaya raya waktu itu dan
hartanya kemudian digunakan untuk membiayai perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khadijah pun ikhlas, ridho dengan itu, dan akhirnya, Masya Allah, menjadi salah satu tokoh di akhirat nanti dan pernah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu yang kedua. Cek, cek. Kan ujian. Ungkapan mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Akhirnya kemudian menceburkan diri dalam yang haram. Jadi, setelah totalitas dalam yang haram, nggak kaya-kaya juga. Dan akhirnya ketangkap polisi, tangkap melakukan kejahatan, dan akhirnya rugi dunia dan akhirat. Ya. Dan terakhir, yang ketiga, wa aslih li akhirati. Perbaikilah akhiratku. Yang itu menjadi tempat kembali selamanya. Harusnya ini jadi prioritas. Ya, akhirat itu harus ada dalam dalam benak kita, di hati kita, seperti kita menjalani kehidupan ini. Dan kalau kita baca Al-Quran, setiap lembar mushaf Al-Quran itu semua tidak ada yang tidak menyebutkan akhirat. Jadi kalau kita baca Quran, harusnya akhirat itu ya lebih nyata daripada dunia ini. Gambaran tentang akhirat. Ya, dan itulah yang dimiliki oleh para sahabat. Ya, ketika membaca ayat-ayat tentang akhirat, itu tersentuh, bisa menangis, bisa ya, berinteraksi lama dengan ayat itu. Seperti apa? Seperti istrinya Firaun, ya, Asia. Orang itu kalau orientasinya, gambarannya tentang akhirat ya, benar dan kuat, itu bisa menjadi eh, membentuk keimanan yang sangat kokoh. Ketika disiksa oleh suaminya Firaun karena dipaksa untuk mengakui suaminya jadi Tuhan, dia tetap bertahan dan disiksa. Dalam siksaan, dia minta keteguhan kepada Allah dengan mengatakan kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untuk satu rumah di surga. Dan eh, bayangan tentang surga inilah yang membuat Asia jadi pribadi yang kokoh, ya, yang kemudian diselamatkan oleh Allah dan nanti termasuk salah satu tokoh di surga, diabadikan oleh Allah. Karena di kepalanya hanya ada surga, hanya ada akhirat, kehidupan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tukang rias anaknya Firaun, ya, ketika dipaksa dan anaknya yang satu sudah mulai dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih itu, dan dimasukkan situ, tulangnya mengapung, ada sedikit keraguan, tapi anak anak bayinya masih belum bisa bicara, itu dibuat oleh Allah bisa bicara. Umi katanya, bersabarlah, ya, sebentar saja sabar, tinggal ini momen yang terbaik, nanti di surga kita akan hidup bahagia, dan akhirnya dia bisa teguh gitu. Begitu juga tukang sihirnya Fir'aun itu, karena mengingat apa, akhirat, ganjaran akhirat jauh lebih besar daripada apa yang dijanjikan oleh Fir'aun, dan dia masuk Islam dan kemudian diancam eh, dengan dipotong silang itu. Akhirnya dia bisa teguh itu karena mengingat akhirat. Maka harusnya gambaran tentang perjalanan kita di akhirat itu sudah rinci, sudah kita pahami dengan rinci, dan kita jadikan keyakinan. Kemudian kita jadikan pembanding ketika kita sedang dihadapkan pada pilihan-pilihan, ujian-ujian oleh oleh Allah, sebagaimana tukang sihir Fir'aun, Asia, ya. Kemudian Ammar bin Yasir ketika menghadapi siksaan itu diberikan motivasi oleh Nabi, ya, sabran ala Yasir, fa inna mau idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir. Kamu sudah ditunggu surga. Nah, itu membuat. Begitu juga Nabi Nabi Yusuf ketika digoda oleh oleh siapa? Oleh istrinya Al-Aziz, ya, penguasa Mesir waktu itu. Dia bisa menjawab, Allah. Ya,
kami mohon minta perlindungan kepada Allah. Laula an ra'a burhana rabbi, kalau dia tidak melihat ya eh, apa bukti-bukti kekuasaan Allah, paling ajaran-ajaran Allah, tidak mengingat itu semuanya, mungkin pertahanannya bisa jebol. Nah, itu manfaatnya kita punya pemahaman yang utuh, yang rinci, kalau bisa yang rinci. Surga itu seperti apa? Dan tahapan-tahapan perjalanan kita di akhirat itu seperti apa, sejak dari kematian nanti berbangkit seperti apa. Kemudian ketika manusia di dikumpulkan di padang mahsyar, itu apa saja yang terjadi. Kemudian ketika penimbangan amal, bagaimana prosesnya, ya. Kemudian bagaimana nanti manusia dihisab ketika kemudian diadakan kisos, saling kisos, pembayaran kalau yang belum selesai masalahnya, dan lain sebagainya, dan melewati jembatan. Harusnya itu semua bayangan itu ada dalam benak kita dan sudah konkret, ya, sehingga itu menjadi cermin seperti kita bercermin, ya, melihatnya, dan itu kita butuhkan nanti ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, tantangan-tantangan, ujian-ujian, sehingga kita jadikan itu sebagai penguat sikap, penguat prinsip dalam menjalani kehidupan. Nah, itu sebabnya Rasul mengajari kita tiga hal ini penting, ya, untuk terus kita perbaiki dalam dalam arti kata kita tingkatkan yang sudah kita miliki, dan yang kurang kita perbaiki, ya, yang salah kita luruskan, ya, ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga luar biasa saya memahami doa Nabi ini, kenapa materinya tentang eh, doa ini, ya. Karena memang eh, sangat sangat menarik menurut saya, karena tiga hal inilah yang sedang kita jalani ini, ya, agama, dunia, dan akhirat. Akhirat walaupun belum kita jalani, tapi dia kalau kita pahami, kita yakini, eh, kita hayati, dia punya dampak yang positif dalam kehidupan ini, ya, punya dampak yang sehingga ya akhirat yang belum hadir itu kalau kita pahami, dia akan mewarnai langkah-langkah kita dalam mengelola menjalani kehidupan di dunia. Ya, saya kira itu kenapa kemudian eh, pilihan tema ini terkait dengan perbaikan tiga hal tadi. Semoga bermanfaat dan mungkin bisa diperkaya dengan tanya jawab. Jazakumullah khairan. Baik, jazakallah Ustaz Aun atas paparannya tentang memperbaiki agama, memperbaiki dunia, dan memperbaiki akhirat. Berangkat dari doa yang rutin kita baca, Allahumma aslih li eh, dini, aslih, saya suka menggunakan domir kami, Ustaz. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, aslih lana Ya, eh, dunyana alladhi fiha ma'ashina, wa aslana akhiratana alladhi fiha ma'adina. ya, Karena doanya biasa kan doanya bareng-bareng, jadi pakai ya, domir nahnu ya Ustaz ya. ya, nggak apa-apa. Eh, ya, jadi ini luar biasa. Jadi doa ini sering kita ucapkan, tapi kita luput dari memahaminya. Jadi sepertinya setiap doa itu harus kita pahami dan mungkin menjadi action gitu. Memperbaiki agama, memperbaiki dunia, memperbaiki akhirat itu seperti apa? Tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Aun ya. Silakan ya. Ya, Baik, sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya secara langsung raise hand atau boleh tulis di kolom chat. Yang sudah raise hand ini Ustaz Indri dari Bandar Lampung nih, serta setia kita. Ustaz Tafadhali, Ustaz Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertuan ya Ustadz untuk pencerahannya pagi hari Silakan, ini. Bu. Jadi, suara saya cukup bisa didengar? Ya, ya, bisa. Ya, jazakallah khair Ustadz, matur suwun untuk pencerahannya pagi hari ini ya. Luar biasa. Saya jadi ingat ini Ustadz. Ketika Abu Bakar tuh di depan Rasulullah, Hanzalah kalau nggak salah, ketika Ya, di depan Rasulullah itu seakan-akan akhirat tuh di depan mata gitu, ya, dunia ya, nggak ada nilai gitu. Tapi ketika sudah mundur dari majalahnya Rasul, ternyata dunia itu menyibukkan begitu. Jadi ya,
Intinya di sini mungkin apa ya Ustadz, supaya kita bisa istiqomah, supaya kalau kita futur itu sunatulan ya Ustadz futur itu. Jadi, tapi maksud saya itu Iya, supaya kelabasan begitu aja. Nah, saya mohon pencerahan untuk itu. Terus kemudian iya, ini ketika kita sedang futur itu kayak contohnya saya juga suka itu lihat TikTok itu ya Ustadz. Tapi kan tetap yang dilihat pun beda gitu ya. Yang dilihat adalah taujih Ustadz-Ustadz seperti itu. Tapi kadang-kadang saya merasa bahwa itu tuh eh, nggak bagus, bagusan yang lain gitu Ustadz. Nah, mohon pencerahan tentang itu Ustadz. Matur suwun, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mangga Ustaz, silakan untuk. ya. Jadi kuncinya sudah juga diberikan oleh Rasulullah ketika menjawab handalah itu ya. Sa'ah wa sa'ah gitu ya. Sesaat begitu, sesaat begini. Maksudnya harus diselingi dengan terus menerus gitu ya. Ya, mungkin yang terbaik menurut saya interaksi dengan Al-Quran ya. Mem- Bukan hanya dibaca tapi difahami ya, karena Al-Quran tuh menyediakan apa, menyediakan motivasi yang luar biasa, bisa terus menerus kalau kita terus membaca kisah-kisahnya dan kita tadaburi gitu, kita renungkan maknanya ya. Dan itu bisa, kita semua bisa, karena Al-Quran ini ditujukan kepada orang-orang khusus dan orang awam bisa. Ya, tentu kita eh, inilah menyadari kemampuan kita. Tapi misalnya kita mentadaburi kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Nabi Yusuf dan mengambil pelajaran-pelajaran itu bisa semuanya ya. Jadi lewat terjemahan juga bisa. Itu menurut saya supaya kita dapat 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 penguatan terus. Ya, Al-Quran itu luar biasa dasar, dan supaya Al-Quran itu juga mengimbas ya, masuk pengaruhnya menguatkan kita, karena dasar Al-Quran itu ketika menceritakan tentang bagaimana mukjizat yang ada dalam Al-Quran itu luar biasa. Kata Allah, "Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta." Itu sekiranya ada bacaan yang dengannya gunung ini bisa digeser, bumi bisa dibelah, dan orang mati bisa diajak bicara, maka itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita interaksi terus dengan Al-Quran, itu salah satu caranya. Jadi tapi dengan, di samping tilawah, menghafal, tapi juga mencoba untuk kemudian kita memahaminya. Mungkin lewat buku tafsir atau tulisan-tulisan yang terkait dengan itu semua. Saya kira, dan jangan lupa juga interaksi dengan orang-orang soleh. Itu yang akan mengingatkan kita. Sebab kadang lingkungan itu juga mengingatkan kita. Kalau kita misalnya datang ke pasar, suasana pasar itu yang kemudian mempengaruhi kita. Sehingga tadi itu ingat dunia lagi gitu ya. Jadi supaya ini ada perimbangannya, kita harus punya lingkungan orang-orang kecil, walaupun kecil lingkungannya orang soleh yang kalau kita datang ke situ kita teringatkan betapa kita masih banyak kurang interaksi kita dengan agama kita, dengan Quran. Misalnya kita masuk masjid, di situ baca Quran semuanya. Nah, lalu kemudian kita terdorong, oh iya kan saya belum belum baca Quran. Jadi teringatkan gitu. Eh, Ketika kita berinteraksi dengan orang soleh, orangnya santun, ramah, baik, kita langsung langsung terkondisikan gitu. Jadi saya kira ya itu terus, agama ini memang harus terus disegarkan dalam hidup kita. Nggak cukup kalau kita sudah punya komitmen yang baik, itu tidak cukup merasa puas. Ya terus tadi ya, karena al iman yazid wa yankus. Iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka kita harus saling mengingatkan dengan saudara kita dan sebagainya. Saya kira itu. Ya, itu dirasakan oleh sahabat, apalagi kita. Sahabat saja merasakan itu. Tapi bagaimana para sahabat itu menjaga itu, di antara salah satunya interaksinya dengan Quran itu sangat. eh, Quran itu menjadi arus utama dalam hidupnya gitu. Ya, saya kira itu. Mungkin. Allah alam. Baik, Ustaz, silakan jika ada lagi Bapak Abdul yang lain. Belum ada yang nulis juga nih. Ustaz, tadi saya tertarik dengan masalah kebocoran, Ustaz. Jadi kita Ya. apa namanya, berbuat baik, fokus di sebuah amalan-amalan, tapi kita tidak fokus di Ya, kebocoran-kebocoran. betul. Salah satu kebocoran itu tadi Ustaz sebut adalah masalah zakat ya. Masyarakat kita mungkin masih lemah dalam masalah zakat. Seandainya Ya.
seandainya zakat itu populer, itu masalah ekonomi umat terselesaikan, pesantren, rumah Quran dan sebagainya. Ustaz. Hmm. Anehnya ada tokoh negeri ini yang yang kemudian buat pernyataan aneh tentang zakat ya. Zakat itu tidak populer zaman dulu, jadi sekarang nggak usah, nggak tahu itu Iya. hoax atau bukan itu. Eh, itu salah satunya kebocoran di bidang zakat. Ya emang Iya. eh, jadi kebocoran lainnya di bidang Al-Quran tadi Ustaz. Iya. Kita semangat membaca tapi kurang semangat dalam memahami. Mungkin mungkin bagi Iya. kita yang sudah rajin baca ini patut dipertimbangkan ya. Jangan hanya Iya. semangat khatam tapi semangat juga pemahamannya Ustaz ya. Pemahaman, betul. Itu salah satu kebocoran lain ini Ustaz dalam sisi baca hasil eh, hasil apa namanya sensus terakhir itu ternyata 72% umat Islam buta huruf Al-Quran. Itu kebocoran Ya, luar biasa ini menjadi perhatian kita. betul. Eh, kalau dia tidak buta huruf Al-Quran, dia tidak bisa baca Al-Quran, bagaimana dia bisa memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran gitu, Ustaz. Mohon Ya, pencerahannya dalam hal ini, Ustaz. ya. Ya, saya kira kita semua memang harus ini. Sekarang kita lakukan yang muhasabah. Mungkin di dalam hidup kita ini masih banyak bocor-bocor itu. Itu jadikan prioritas. Jadi tidak salah mengejar pahala, tapi tadi itu jangan sampai tempat kita menyimpan pahala itu bocor sehingga nanti eh, ketika muhasabah atau hisab, nah itu menguap semuanya gitu. Jadi itu pentingnya kita kemudian menambal yang bocor-bocor ini. Ini masalah kadang orang tidak menyadari gitu, merasa aman, merasa ini, padahal ada bocor-bocor gitu. Ya karena ya perhitungan itu kan dengan pahala itu. Bahkan Allah mengingatkan tuh jangan sampai nanti amal kita ini ketika ditimbang yang berat yang tidak baik gitu. Kan wa amma man khaffat mawazinuhu gitu. Ya. Fahuwa fi isyatir radiyah itu. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat fa ummuhu ya hawiyah. Dan ada peringatan dari Allah terkait dengan nanti penimbangan-penimbangan amal ini. Orang yang amalnya sama, timbangannya sama itu nanti di akhirat tuh. Ya, ketika sudah melewati jembatan Sirat yang harusnya langsung bisa masuk surga, dia tertahan di karantina, yang namanya Al-A'raf itu. Nah, A'raf itu salah satunya karena ada orang posisinya sama, timbangannya sama antara kebaikan dengan keburukannya. Sehingga dia dikarantina di sebuah kontor. Kontor itu kalau kita lihat artinya di sebuah jembatan melengkung di atas antara surga dan neraka itu. Jadi penghuni A'raf ini bisa lihat penghuni surga dan kalau lihat ke atas lihat penghuni surga, kalau ke bawah lihat neraka sehingga antara senang dan sedih gitu. Walaupun nanti pada akhirnya selesai menjalani karantina diizinkan oleh Allah untuk masuk. Jadi kalau kemudian nanti dalam hitung-hitungan harusnya kita dari sekarang itu bisa memperkirakan gitu kira-kira saya apa mana yang lebih berat. Ya, insya Allah mudah-mudahan yang dosa-dosa sudah kita mohonkan ampunan, insya Allah diampuni. Tapi setidaknya kita masih tetap seperti Umar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lakukan perhitungan terhadap diri kalian sebelum nanti kalian dihitung. Kita sendiri harusnya bisa membuat prediksi gitu. Oh, insya Allah kita optimis ini. Dan kemudian kita mohon pada Allah betul-betul sesuai dengan perkiraan kita. Saya kira itu penting. Jadi memperhatikan bocor-bocor itu. Kadang karena kita tidak sadar ya ya merasa nggak ada apa-apa gitu padahal jangan sampai nanti kita ya kalaupun penyesalannya nggak terlalu berat gitu. Dan semua orang nanti di akhirat itu kan akan menyesal gitu ya khasratan alal ibad itu atau Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin ya saya kira itu penting untuk menambal yang bocor-bocor. Ya, di tengah semangat kita beramal di 10 hari terakhir, kita perhatikan juga yang bocor-bocor. Seandainya tidak terjangkau di
bulan Ramadan ini kita sisihkan di bulan setelahnya Ustaz ya. Ya, insya Allah. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya lagi. Jarang-jarang ketemu Ustaz Aun. Mungkin arahan Ustaz Aun ini terkait peristiwa terkini Ustaz, tentang Iran, Israel, Amerika. Ya, kita hanya bisa berdoa. Semoga Allah memberikan kekuatan pada umat Islam dan apapun hasil perang ini memberikan penguatan pada umat Islam, ya, memberikan maslahat bagi umat Islam, ya, karena kita harus tetap yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa peperangan ini bukan peristiwa yang di luar kendali Allah, ya, semua dalam kendali Allah. Itu yang harus kita yakini. Nanti kita mohon pada Allah akhir yang baik apapun hasilnya, insya Allah. Kita harus senantiasa husnudzon, optimis, ya, dan biasanya kalau terjadi perang dalam skala besar seperti ini, Allah ingin membuat perubahan-perubahan. Dulu ketika terjadi perang Romawi dan Persia itu juga Allah ingin membuat perubahan. Ternyata berakhir dua imperium itu muncul Islam, ya, yang kemudian muncul Nabi, dilanjutkan Khulafaur Rasyidin dan menjadi khilafah yang sangat besar selama berabad-abad, ya, lebih dari 1000 tahun itu. Di Andalusia saja 800 tahun, belum belum nanti dan Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, dan Daulah Utsmaniyah dan daulah-daulah Islam yang lainnya banyak sekali. Jadi kita berharap ya tetap optimis apapun yang terjadi. Insya Allah. Jadi boleh mendukung Iran mengalahkan Israel Ustaz ya. Ya, sebagai salah satu salah satu Wasilah. wasilah menuju Hmm. perbaikan, bisa saja, tapi Ini tidak ada mendukung pertanyaan Ustaz. ideologinya. Ya, ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk mencegah kebocoran amal? Karena kadang kita melakukan amal tapi kurang ilmu. Pertanyaannya seperti itu Ustaz. Ya, ya, ketika kita sudah tahu sebabnya berarti kita harus menambahnya lewat tadi. Kurang ilmu berarti ya sudah tanya, belajar, ditingkatkan. Kaji, ikut kajian Ya. Ustaz ya. Dan ya, jadi itu sebenarnya sudah solusi. Ya, karena kurang tahu, kurang ilmu, berarti saya harus di mana lemah kita, di situ tambelnya. Berarti harus mempelajari. Misalnya kalau kita dagang, ya, dagang itu kita harusnya tahu muamalah muamalah tijariyah itu, muamalah dagang itu seperti apa. Harus tahu ilmu-ilmunya yang diajarkan oleh Islam. Ada kejujuran, ada keberkahan yang harus kita cari dalam ini dan sebagainya. Ya, sehingga itu cara kita. Ya, tentu yang pertama kali menyadari apa kebocoran kita di situ. Masing-masing itu sebetulnya kita punya kelemahan dan semua orang paling tahu kelemahannya itu ya diri kita sendiri, tahu kelemahan kita. Ya, ada orang yang lemah di amanah terkait dengan harta, ada terkait dengan pasangan, ya, lawan jenis, ada yang terkait dengan jabatan, ada manusia punya punya sisi-sisi kelemahan itu. Kalau kita sudah menyadari itu, coba diperbaiki. Ya, coba kita perbaiki dan mohon doa jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita ini hidup tidak lepas dari yang paling perlu kita waspadai itu adalah munculnya momen-momen kelemahan manusiawi itu. Ya, justru di titik-titik kelemahan itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita harus sadar segera, kemudian kita menguatkan titik-titik lemah kita sendiri. Misalnya kita ini kadang lemahnya malas tahajud. Nah, itu gimana caranya supaya kemudian kita perbaiki segera. Sebab orang itu kalau lemah di aspek itu nanti imbasnya mungkin tidak segera, tapi mungkin ketika kita dihadapkan pada masalah itu mudah stres, mudah lemah, mudah kemudian kita luntur komitmen kita. Nah, itu mungkin karena kita nggak pernah tahajud, kita nggak pernah qiyamul lail, kita nggak pernah
bermunajat dengan Allah ya dan lain sebagainya. Itu baru baru kita terasanya itu lama memang. Beda dengan karena itu roh-roh itu efeknya lama tapi pasti dia akan muncul. Dia akan muncul di momen-momen ketika kita menghadapi apa kelemahan manusiawi kita itu akan dia akan muncul. Tapi kalau kita jaga terus ketika kita menghadapi momen kelemahan itu atau Allah kuatkan itu karena kita punya eh, modal itu gitu. Jadi saya kira itu cara-cara ini. Baik, apakah ada lagi? Jika tidak ada, mungkin Ustadz Awan berkenan menutup dengan doa. Tapi sebelumnya boleh pesan-pesan di akhir Ramadan Ustadz tentang amalan-amalan Ramadan. Bu Uci mau bertanya, silakan Bu Uci. Terakhir. Boleh Ustaznya nih, terakhir waktu nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi Iya, Bu. Ya, Afan mau tanya tentang tadi kelemahan diri sendiri gitu ya. Misal Ya, kan udah paham pasti ada karakter-karakter yang ya. dari kita yang negatif gitu ya Ustaz ya. Cuman misal Hmm, kita menolak tugas dakwah karena paham betul gitu karakter kita itu eh, ada satu karakter yang mungkin tidak bisa ya apa yang dikhawatirkan benar-benar gitu akan merusak kondisi perjalanan tugas itu gitu gimana Ustaz kalau mundur aja gitu. Nah, jadi nggak terima tugas itu gitu. ya Ya gitu justru aja. kalau kita nggak terima malah itu jadi celah. Itu jadi celah ya. Ya, jadi Cuma mungkin ya, yang paling baik diterima dan kita perbaiki. Itu yang paling baik. karena Ya, karena ada beban trauma gitu Ustaz. Jadi ya, buat maju itu kayak takut gitu. Jadi masih proses perbaikan trauma kan ya, ya. karena kayak gitu Ustaz. Jadi baiknya diterima gitu. Ya, maksudnya jangan mundur total lah. Kira-kira langkah apa yang terbaik mungkin yang kita kita yang paling tahu. Tapi kemudian tidak Iya. mundur, maksudnya itu tidak mundur total melepas kemudian keluar dari dakwah dan lain sebagainya. Jangan. Iya, Ya, karena itu akan iya, merugikan diri kita sendiri. iya, karena ada beberapa yang jadinya tidak takut untuk berkomunitas gitu, Ustaz. Jadi benar-benar Ya, selektif banget untuk menerima tugas gitu. Eh, ya baik deh, Ustaz. Kalau ya, khair pencerahannya. apa? Oh ya, baik. Jika tidak ada lagi, Ustaz berkenan menutup dengan doa. Kalau mau ada closing statement tentang Ramadan, akhir Ramadan boleh Ustaz. Kalau langsung doa juga boleh. Padahal Ustaz. Ya, baik. Ya, semoga kita bisa sampai ending Ramadan dan Amin. ya tentu kewajiban kita adalah bagaimana kita merealisasikan semua nilai Ramadan ini di luar Ramadan. Jadi jangan kemudian merasa sudah selesai Ramadan, tidak. Ramadan itu untuk bekal 11 bulan yang akan datang. Baik, kita awali doa dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Ya, semoga Fatihah yang kita baca menjadi doa buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang kesusahan diringankan oleh Allah, Amin. yang sedang berjuang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وأولادنا وأخواتنا وإخواننا جميعا من النار Amin. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tidak kalau Ustaz Abdul Rafiq Saleh Afwan, Tamhet. Ya, semoga Jazakumullah menjadi Ustaz. amal soleh, afwan sama-sama. jadi ibadah Jumat yang penuh berkah di bulan Ramadan Amin, terakhir. amin. Baik, demikian jamaah kajian Jumat hari ini. Kita agenda berikutnya, insya Allah kita akan mengadakan kajian usul fikih besok sore bersama Dr. Muntaha Artalim Zain. Mudah-mudahan kita share juga di materi satu nanti biar banyak ikutnya. Amin. Ya, itu yang terdekat, yang hari Senin nanti Ustaz Riyad, hari Kamis Ya. Ustaz Abdul Aziz. Baik, kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. fikum Jazakallah jami'an. khair, Ustaz. Assalamualaikum. Amin, amin. Amin, Pak, ya. Jazakallah Ustaz. Pak iya, kuis. Jazakumullah Ustaz. Saya tinggal di kabupaten, Bu. Iya, sering lihat Ustaz dalam Oh, iya. acara-acara. Di kota wisata Izin. nanti malam. Ya.